Jadi kalau melihat kejadian yang kemarin itu, mungkin ini viral, ya. Iya. Mungkin viral. Dari beberapa kejadian-kejadian itu sangat banyak, Mas, banyak. Tawuran itu juga sering. Jadi SOP-nya ini tentunya standar operasional prosedurnya ini yang tentunya harus benar-benar dimiliki oleh namanya tempat-tempat hiburan. Dulur, kembali di podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Jalan-jalan ke kota lama, berlama-lama menikmati nuansa Eropa di Surabaya. Kita bisa bersama Surabaya semakin jaya. Dulur, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan atas tragedi kecelakaan di sekitar Kedung Doro, Surabaya pada awal November, tepatnya pada Jumat dini hari tanggal 1 November 2024. Kecelakaan yang sebenarnya semua pihak juga tidak menginginkan, namun sudah terjadi, dan berita-berita yang sudah beredar begitu luas dari insiden dinyatakan bahwa kecelakaan terjadi akibat oknum salah satu pengunjung di klub malam atau biasa kita sebut RHU, rekreasi hiburan umum di Surabaya, dalam keadaan mabuk, pulang setelah pesta Halloween di salah satu klub malam di Surabaya, menyetir sendiri, pulang lantas terjadi kecelakaan yang sangat tragis. Ini mengundang berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif DPRD Kota Surabaya yang begitu reaksi cepat mempersoalkan kejadian ini agar kedepannya tidak terulang lagi. Dulur, kita bahas bagaimana persoalan RHU dan solusinya demi kebaikan kita semua, khususnya warga kota Surabaya. Kali ini kita kedatangan narasumber, inilah dia, Haji Budi Laksono, merupakan anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat datang Pak Budi Laksono. Siap. Oke. Jumpa kembali di podcast Judes kali ini, Pak Budi Laksono. Gitu. Pak Budi, Anda tentu sudah mengetahui pada saat kejadian Jumat ini hari dan berita itu begitu menyebar, dan Pak Budi sangat responsif. Ini tentunya demi kita semua warga kota Surabaya. Yang jadi pertanyaan Pak Budi Laksono, Anda sebagai anggota legislatif terutama di Komisi B memang sudah kewenangannya menangani hal-hal seperti ini. Sebenarnya bagaimana keberadaan RHU dengan segala aksesorisnya di dalam, termasuk ini konon kemarin kejadiannya akibat minuman beralkohol atau mihol. Ini peraturannya seperti apa ini? Sebenarnya kita juga tidak terlepas dengan hiburan malam. Itu suatu kehidupan yang berwarna-warni lah. Gitu. Gimana Pak Budi Laksono menanggapi hal ini? Ya, terima kasih Mas Krisna. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur yang selama ini setia ya, dalam podcastnya Judes ya. Selamat siang, salam sehat selalu. Jadi yang pertama tentunya sebelum mengawali saya turut prihatin ya, turut berduka cita atas kejadian tersebut. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang paling terindah di sisinya ya. Amin. Mendapatkan tempat yang paling mulia. Tentunya segala amal ibadahnya itu, amin, tentunya sebagai catatan dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Harapan kita semuanya, karena siapa sih yang mau minta namanya musibah, Mas Krisna, seperti itu ya. Betul. Dan ini tentunya kita ambil hikmahnya ya dalam perjalanan
realita kehidupan ini kan macam-macam ya. Pada saat ini ya memang saya banyak sekali kemarin memberikan statement ya terkait hiburan ya. Jadi untuk mengawal ini yang pertama tentunya ada, karena mohon maaf ya, ini perizinan ini kan sudah diambil alih oleh provinsi ya. Provinsi Jawa Timur ya, dalam ini itu dalam hal mengeluarkan perizinan. Tapi setidaknya ini kan kota Surabaya, kota besar. Nah, jadi perizinan ini benar-benar dilihat, diotret dengan aturan-aturan yang selama ini menjadi pedoman. Jadi kalau dekat tempat ibadah, dekat pemukiman, itu kan menyediakan minuman keras, itu kan sudah ada aturan-aturannya. Jadi kalau melihat kejadian yang kemarin itu, mungkin ini viral, ya, mungkin viral. Dari beberapa kejadian-kejadian itu sangat banyak, Mas, banyak tawuran itu juga sering. Jadi SOP-nya ini tentunya standar operasional prosedurnya ini yang tentunya harus benar-benar dimiliki oleh namanya tempat-tempat hiburan. Jadi kami berencana juga nanti mengundang asosiasi ya Hiperhu atau Kaperhu itu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, sehingga hikmah dari kejadian kemarin itu jangan sampai terulang. Malam hari otomatis. Ini benar-benar pemerintah kota terlibat dalam pengawasan. Mungkin ini sudah kebiasaan juga kontrol, tapi kalau lengah, ini kan tentunya dalam catatan. Lengah ini kan pas ada event-event besar ya, pesta Halloween, dan seperti itu kan catatan besar pasti ada. Kalau namanya event mungkin mendatangkan bintang tamu artis kan ya, atau dengan mempromosikan dengan diskon. Nah ini kan tentu akhirnya berbondong-bondong untuk hadir. Dan biasanya di hari Jumat itu memang momen yang paling pas untuk event, karena besoknya itu kan libur akhir pekan, jadi ramai. Dari tingkat mungkin pengamanan yang paling utama. Ya, pengamanan ini apakah kita bercermin kepada kejadian di Pentagon? Ya, saya hanya sedikit bercerita karena waktu itu saya ikut. Apalagi nanti di dalam permasalahan itu timbul permasalahan yang sangat krusial ya, sampai terjadi namanya menyangkut-nyangkut masalah ras kan dia. Jadi dari tingkat keamanan itu biasanya mungkin mohon maaf ada dari konteks, mohon maaf ya ini ya, warga Madura kan ya. Ada pengamanan dari orang-orang dari Maluku kan ya, dari Batak. Ini atau dari ormas itu ya kan, ini ya mungkin bisa sudah bisa dilihat banyak orang kan, dari beberapa ormas juga ikut terlibat dalam pengamanan di lokasi-lokasi tempat hiburan. Tapi apakah mereka sudah dibekali dengan cara penanganan? Dalam artian manajemen penanganan ya? Ya, ini ngomong penanganan dulu. Kita ngomong penanganan. Sehingga sebenarnya sering terjadi kalau tawuran, keributan itu sering. Wong namanya minuman. Mohon maaf, kalau kita itu kena alkohol dan banyak teman, pasti berani. Nah, kan seperti itu ya. Adrenalin naik. Iya, adrenalin naik. Nanti misalkan ada orang lihat aja itu sensitif. Wah, kamu nantang saya ya. Ini kan harus benar-benar pengawasan dari segi keamanan. Ini yang paling. Cuma di dalam keamanan ini kan juga harus ada pengawasan dari luar juga. Mestinya ada event-event itu, saya sampaikan dari pihak aparat keamanan, jajaran samping ini seperti kepolisian, atau mungkin dari TNI, ini juga barangkali bisa memonitor
tempat-tempat di mana di situ ada event ataupun ada kegiatan tempat-tempat hiburan yang mungkin harus dimonitor, dikontrol. Iya. Karena sering, memang kalau dianggap aman kita kan tidak tahu. Iya. Nah, ini jangan sampai terlena dengan keaktifan untuk bisa mengontrol tempat-tempat tersebut, jam-jam pulang. Itu pasti, karena mereka itu juga akan menunggu. Mungkin nggak pas momennya ya kan. Oh nanti kalau bubar, nah, ini kan ini akan terjadi gitu, sehingga di luar itu terjadi bentrokan, gegeran, perkelahian. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita juga benar-benar di ini ya, kita baru tahu ya, di Surabaya ini ada kelas karaoke keluarga sama dewasa. Dewasa ini kan macam-macam. Ya, ada tempat-tempat minum bar, ada tempat hall, ada tempat room diskotik kan ya. Nah, ini catatan-catatan ini, jadi saya melihat ada yang mungkin kelas, ada yang kelas tengah, ada yang biasa. Betul. Yang biasa-biasa ini, diskotik yang biasa, saya itu kadang heran juga, kenapa izin itu dikeluarkan. Mereka itu saya melihat sampai pakai celana pendek, ya kan, pakai sendal jepit, itu bisa masuk. Dan ini anak-anak yang saya tidak bisa kontrol. Anak-anak ini masih usianya masih remaja. Artinya belum cukup umur. Nah, saya tidak bilang seperti itu ya, karena kan kelihatan besar tapi atau kelihatan kecil tapi sudah tua kan gitu ya. Tapi mereka ini sering kita melihat karena kita sering ada laporan tawuran kan ya. Minumannya pun kejadian yang lalu dia membawa oplosan. Oplosan itu yang apa ya namanya oplosan atau apa dulu itu ya, ya kan, arak atau apa ini yang membuat mereka tepar semuanya kan. Waktu itu kan sampai terjadi sweeping ya, razia dari tempat ngoplos minuman. Iya. Nah, itu ya. Yang kedua, tengah-tengah itu kan ada kayak rasa sayang kan ya. Iya. Ya, yang sudah juga menyediakan ini pemandu musik juga, LC lah, LC. termasuk yang mungkin kelas atas ya. Betul. Saya melihat memang ada beberapa tempat hiburan itu yang ada nakesnya, ada ini kontrol juga, jadi ada tempat istirahat, ada tempat perawatan juga. Nah, ini mestinya harus diterapkan, sehingga ada kontrol di mana mereka itu dengan kondisi tingkat kesadarannya. Jadi kan sering ada berita yang mobilnya nyemplung di ini, nabrak ini, cuma kan nggak terekspos. Kayak bambu runcing dulu ya kan, kan nggak mendengar itu hilang bambu runcingnya itu ya. Bambu runcing apa itu yang di Pancuran depan ini loh, Pancuran ini perempatan Jalan Pemuda. Iya. Mohon maaf, bukan yang Jalan Pemuda itu kan pernah juga dulu. Iya, cuma kan hilang kan dia, ya kan. Berita-berita itu nggak ada. Iya. Nggak tahu infonya itu pengendaranya ini mabuk atau apa juga nggak tahu. Ini cuma saya mendengar aja ya. Ada yang naik trotoar. Betul. Kalau ini terkontrol, ya kita tentunya sebagai pengawasan, apapun di dalam berbisnis, berinvestasi ya kita ya, selama pemerintah ini mengizinkan ya, kita tetap kalau melihat dari PAD-nya kan juga ya, kita plus minus lah ya Mas Krisna ya, jadi seperti itu. Jadi mereka itu kalau memang
Oh itu tadi ya, jadi ada nakesnya, ada menyediakan sopir juga, ada menyediakan transportasi. Jadi kalau tingkat kesadaran ini sopirnya dari tempat hiburan tersebut, kasarannya kita ngomong diskotik, itu ada sopir. Iya. Ada sopir, bahkan ada menyediakan dia itu mobil untuk ngangkut orang-orang yang tingkat kesadarannya atau mabuk lah. Iya. Itu dibawa sampai ke alamat rumah. Itu tindakan preventif yang Iya. efektif. Dan kalau memang kondisinya tidak bisa memungkinkan, itu ada tempat di tempat tersebut itu untuk merawat kesehatannya. Jadi sehingga terpantau dengan kondisi ini tidak boleh dia nyetir. Sehingga ada kontrol dari mungkin dari kesehatannya itu mungkin ada dokternya yang standby, sehingga dari tingkat kesadaran ini boleh dia melakukan mengendarai. Betul. Nah, ini tanggung jawab. Di sisi lain, ini kan yang perlu dikontrol juga. Jadi kita pemerintah kota harus bertindak tegas dengan hiburan-hiburan yang tidak menyesuaikan jam buka tutup. Kadang kalau ada event, memang ada kebijakan, mungkin jamnya itu ditambahi. Betul. Kan seperti itu ya. Jamnya, jam bukanya sama jam ini. Nah, ini perlu ketegasan juga. Nah, di sisi lain ini kan jaminan. Jadi kalau jam buka tutup ini sudah benar-benar tidak melanggar dan sesuai. Nah, ini jaminan sampai konsumen itu sampai ke rumah. Gitu loh. Jadi perusahaan ini, RHU ini benar-benar bisa melihat kondisi konsumennya sampai di rumah. Artinya tanggung jawabnya. Iya, harus ada tanggung jawabnya karena dari sana. Iya. Kan gitu ya. Karena selama ini kan interpretasinya, oh itu di luar tanggung jawab saya, kejadiannya di luar. Secara otomatis. Betul. Tetapi kalau kejadian seperti ini berarti maksud saya dari sisi jaminan sosial perusahaan memberikan setidaknya jaminan kepada korban. Kalau sampai terjadi apa-apa. Asal usulnya itu dari sini ya memberikanlah setidaknya perhatian sehingga ada kelanjutannya. Jaminan mereka itu kalau ibarat dari sini seperti kita menyuruh seseorang terus terjadi apa-apa, masa harus kita lepas? Kita sedikitlah berpartisipasi. Sehingga aturan-aturan ini nanti setidaknya disisipkan di dalam peraturan-peraturan mengenai peraturan daerah atau perwali. Tanggung jawabnya dari tempat hiburan ini sampai di rumah. Nah, kalau terjadi kecelakaan seperti ini, apa harus lepas? Ya ada sisi kepedulian, kan gitu. Nah, di sisi lain itu ada jaminan juga terkait dengan karena ini hiburan ini kan sudah dilegalkan. Nah kalau sampai terjadi musibah seperti ini, siapa yang minta? Apa yang harus diberikan? Jaminan itu mohon maaf sampai mungkin karena ini yang meninggal ini bapak ibunya, anak ini yatim piatu. Jadi jaminan sampai anak ini lulus sampai jenjang, karena ini yang barep ini kuliah sampai lulus sama adik-adiknya. Bukan jaminan sekolahan aja, tetapi jaminan dia untuk kebutuhan sehari-hari. Nah ini kalau diatur, disinergikan, ini akan harmoni. Tanggung jawab dari perusahaan yang nabrak. Apalagi mungkin yang nabrak ini ternyata beresiko juga. Ini kan juga ada jaminan juga. Kan banyak pagi tiba-tiba mobil nabrak, ya alasannya ngantuk. Karena kan tidak tahu. Kan pemberitaan itu seperti itu. Coba pemberitaannya itu dengan lawan-lawan atau yang nggak suka. Ngantuk dibilang mabuk. Kan ya kan itu aja. Orang mabuk dibilang ngantuk kan gitu ya. Nah, ini kan tergantung dari teman-teman media untuk setidaknya
memberikan berita yang benar-benar sesuai dengan ini, sehingga ini menjadi efek jerak pembelajaran hikmah. itu. Kalau memang kondisinya yang nyemplung kali, yang nyemplung nabrak trotoar, ini kan ini sebagai catatan. Jadi benar-benar ada tindak tegas dari pemerintah kota. Mengenai jaminan keselamatan, ya. Terus sampai terjadinya kejadian yang tidak diinginkan itu musibah. Jadi ada beberapa mungkin yang setelah itu kejadian di luar tidak terekspos. Ini contohnya gegeran, akhirnya ganti ruginya ini merasa justru warga tidak mampu, tidak tahu, ya, sehingga cuma dikasih nilai sekian. Padahal dalam hitung-hitungan kalau misalkan terjadi kecelakaan, tidak bekerja, nah, ini kan harus benar-benar adil, bijak. Jaminan kalau meninggal sampai selama 1000 harinya, ini kan juga perlu untuk kalau acara rutinan itu selamatan 7 hari, 40 hari, ini kan juga harus benar-benar ada bentuk kepedulian juga lah dari ini perusahaan. Yang menjadi ya bukan perusahaan, maksudnya aturan-aturan ini ya kan, baik si penabrak maupun ini kalau memang kondisinya dari tempat-tempat yang kita berbicara saat ini ya yang melihat kejadian seperti itu. Nah, pertanyaannya saya cukup mendasar untuk tidak terulang seperti itu, tapi kita juga tidak menafikan adanya RHU. Itu kan salah satu bentuk investasi di Surabaya. Kita ini kota jasa dan tempat dagangan dan terbuka. Nah, setuju nggak Pak Budi Bulek bicarakan bicara ke manajemen keamanan? Ketika pengunjung keluar dari klub, itu ada screening atau dari pihak keamanan, kira-kira ini sudah mabuk berat, bisa diamankan dulu, dalam arti bukan amankan dia pidana, bukan, tapi amankan dia biar istirahat dulu. Kalaupun dia masa pulang, nanti pihak klub menyediakan supir, kan gitu sampai rumah. Jadi tidak sampai terjadi insiden yang kita tidak inginkan dan juga itu tidak aturan yang harus itu peraturannya ini harus benar-benar diterapkan, dilakukan. Kalau nggak ada seperti ini, berarti beliau hanya untuk kepentingannya sendiri. Bentuk peraturannya nanti seperti apa kira-kira untuk supaya manajemen RHU ini bergerak untuk melakukan seperti menyediakan tempat untuk tenaga medis, tempat istirahat. Mohon maaf, rumah makan aja kadang itu ada tempat sopir kalau ngantuk. Tempat rehat, betul. Ada. Gitu loh. Ini rumah makan loh ya. Menyediakan toilet, ya kan? Kan seperti itu. Tempat ibadah, kan seperti ada. Loh, ini hiburan besar loh. Yang jamnya itu sangat lama. Nah, secara otomatis pasti mereka akan memantau waktu keluar kondisi mereka ini mabuk parah. Nah, di stop, nggak boleh dipaksa. Harus masuk di tempat istirahat dulu. Memang berisiko berurusan dengan orang mabuk, tapi aturan ini tidak boleh harus dilakukan. Karena kita harus melihat kejadian yang kemarin. Gitu. Sifat manusia itu kan sebenarnya sedia payung sebelum hujan. Enggak, ini hujan dulu baru cari payung. Rata-rata itu seperti itu. Kejadian dulu baru kita koreksi, baru kita melakukan tindakan. Nah, ini kan sudah kejadian. Ya, jangan sampai kejadian lagi, Mas Risna. Iya. Nah, dengan podcast ini juga seperti sedia payung sebelum hujan ini. Iya, jadi di tempat-tempat itu harus disediakan sopir, tempat drivernya, mobil juga. Ini yang di karaoke dewasa yang kelas itu ada nakesnya, ada standby-nya sopir. Dia melihat kondisi itu, bahwa nanti ini diantar aja. Nah, ini tentunya yang dalam catatan itu. RHU identik dengan mihol atau minuman beralkohol. Tapi semua itu juga sudah legal dan bahkan
sudah ada Belum tentu. perwalinya. Belum tentu. Ini harus dicek juga. Perwali 100 Karena perbedaan, dia juga jual minumannya itu kan kategori standarnya juga ada. standar ABC seperti itu. Iya, minumannya kelas gitu loh. Contoh, kalau kita melihat banyak sekali karaoke keluarga. Karaoke keluarga. Tapi dia secara terselubung menyediakan minuman keras. Nggak boleh kan sebenarnya kan, karena kan itu kan era sudah ada segmen-segmennya. Kan tidak tahu. Oh, Iya. paham. Jadi kalau karaoke keluarga itu biasanya menyediakan minuman apa ya, kategori ininya alkoholnya lah Rendah. itu rendah, bir gitu. Iya. Nggak boleh. Terus juga di tempat-tempat yang ini juga mungkin harus dicek juga dalam konteks minumannya. Banyak saya dapat laporan juga teman-teman itu minuman apa ya, yang tidak ada mereknya juga, bukan ori lah istilahnya, kan seperti itu. Kalau kita cerita-cerita terkait dengan tempat-tempat hiburan. Iya. Jadi itu yang mungkin harus menjadi perhatian untuk benar-benar dilakukan pengawasan. Tentunya juga hubungan pajak juga mahal. Di tempat-tempat tersebut itu kalau kita berbicara masalah harga, sudah berlipat-lipat harganya. Gitu loh, sudah berlipat-lipat. Kan kelas, kasih jaminan lah. Kan gitu ya. Bagi konsumennya. Jangan mengambil dari udah PPN-nya berapa. Iya. Kalau kita ngomong itu kadang ini yang perlu saya sampaikan juga ke asosiasinya itu. Ini harga-harga yang ini kadang sangat-sangat tinggi harganya. Sayangnya ini Perda RAHU di Surabaya ini kewenangannya Pemprov Jawa Timur. Ya, tapi kan tetap kita bisa melakukan tindakan untuk penutupan, gitu loh. Itu areanya di Surabaya. Nah, perdanya wewenangnya Pemprov, tapi mayoritas RAHU itu kan berada di kota besar, Iya, seperti di Surabaya. Artinya Pak Budi Laksono sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, apakah perlu ya kan adanya revisi perda itu, mungkin memberikan masukan kepada si pembuat perda dalam ini Provinsi Jatim, salah satunya itu apa, manajemen keamanan tadi ke depannya loh, ini kan demi kita kan menginginkan hal ini tidak terulang lagi lah kan gitu. Iya, yang jelas Mas Rina, dengan berbagai aturan yang mungkin tidak sesuai, ya tentunya harus dikoreksi. Ya. Kadang kita itu melihat jam buka tutup, yang penting beliau-beliau ini para pengusaha sudah store apa retribusi atau pajak kan seperti itu ya. Nah, mungkin melihat dari sisi bisnisnya, tetapi dari tingkat jaminan para pengguna jasanya, customernya, ini dikasih jaminan, gitu. Ini sesuatu hal yang sangat mewah, gitu. Kalau kita ngomong namanya hiburan, yang berduit pasti yang kesana. Betul. Jangan sampai ada kejadian mereka senang, tapi imbas yang susahnya ini ada di masyarakat. Ini ya catatan-catatan ini mungkin sebagai gambaran aja ya. Semoga bisa ada evaluasi terkait aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan itu sendiri, Mas. Seperti itu. Kalau peredaran mihol kan sudah diatur sendiri. Semua sudah diatur. Perwali nomor sudah diatur. Ya, semua sudah diatur. Termasuk jarak, tidak boleh dekat sekolah, kan seperti itu. Bahkan di retail sudah tidak ada minuman ya. Dulu ada bir, minuman ringan, sekarang sudah tidak ada. Kalaupun ada, ya ini harus benar-benar kita lihat perizinannya. Iya. Perizinannya yang perlu Iya, kita nggak bisa ngawasi satu persatu kecuali kita ada laporan. Monggo, saya akan pasti tindak lanjuti kalau ada warga yang sangat mengganggu. Kadang itu yang sangat mengganggu itu kadang Mas, itu terkait dengan kebisingan. Betul. Komplain. Wah, saya pernah warga sekitar ya, iya, adanya klub itu kebisingan. Dampak kalau malam
itu suaranya keluar. Iya, suaranya keluar mengganggu. Damdum. Iya. Di sisi lain, mereka tidak menggunakan tenaga dari warga masyarakat setempat, sehingga timbullah mereka sedikit protes gitu loh. Iya. Jadi tidak koordinasi sama warga, barangkali CSR-nya atau tenaga waitersnya atau cleaning-nya atau keamanannya tidak memang tenaga dari warga sekitar itu tidak terakomodasi. Ini kan juga menjadi bagian dari pemerintah. Betul. Nah, mereka yang dipekerjakan dalam hal di situ ada usaha, setidaknya wilayah setempat itu sekian persen kan, itu dipekerjakan, kan seperti itu. Atau dibentuk zonasi, ada zonasi antara tempat hiburan dengan penduduk atau gimana itu? Iya. Bisa nggak? Area tersebut setidaknya difungsikan, apalagi kalau kita ngomong UMKM ya. Iya. Ya berarti kan makanan atau ininya juga melibatkan warga masyarakat. Padahal makanan di situ mahal banget. Jadi kebutuhannya bisa memakai, tapi susah juga warga untuk komunikasi dengan tempat-tempat seperti itu. Iya, baik Pak Budi Laksono. Ya. Pembahasan yang sangat menarik, hanya kita terbatas waktu. Next kita sambung lagi dengan tema yang sangat menarik, tentunya demi kebaikan masyarakat secara luas, warga kota Surabaya secara khususnya. Mungkin ada closing statement dari Pak Budi Laksono terkait pembahasan pada hari ini soal RHU. Ya, jadi ini kita mohon maaf sebelumnya Mas Krisna, kita kan ngobrol santai ya. Kalau ada yang kurang tepatnya kepada para yang lagi mungkin melihat podcast kita, jadi ini sebatas apa yang kita lihat di jalanan, ya kan ya. Betul. Yang selama ini kesehari-hariannya seperti itu. Jadi mengingatkan juga tentunya jangan begitu mudah ya memberikan perizinan-perizinan. Dimonitor perizinan-perizinannya, mereka sudah mati. Terus dalam konteks yang dikonsumsi, minuman-minumannya, jam buka tutupnya, prosedur keamanannya, jaminan sampai konsumen ini sampai tiba di rumah. Jadi ini saya mengingatkan, ini tugas bersama, termasuk dari pihak kepolisian juga memonitor dengan kondisi di saat keluar masuk jam jam pulang itu tingkat kerawanan dari tempat-tempat hiburan tersebut. Semoga ini bisa kolaborasi mereka, saudara-saudara kita ini yang juga butuh hiburan juga menghargai, kan gitu ya, perusahaan mereka yang tergabung dalam Hyperhu ini juga benar-benar mau memonitor perjalanan setiap anggotanya, kan kita juga melakukan, dikasih masukan lah terkait hal-hal yang mungkin dari masyarakat itu ada pengaduan-pengaduan yang mengganggu, yang tidak, ini seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk kebisingan, mengganggu parkir. Nah ini juga yang menjadi catatan ini dari laporan masyarakat. Semoga kita ambil hikmah dari semua ini, dan jangan, mudah-mudahan tidak sampai terulang kembali kejadian ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi Laksono. Demikian dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share, and comment. Saya Trisna Nugraha. Kita kembali lain waktu dengan tema yang sangat menarik.